Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Fida, Ya. Saya ingin bertanya kembali nih, karena ini terkait dengan pemberitaan Ya. di media yang akhir-akhir ini memberitakan penolakan, ya, atau mengkritisi tentang adanya penemuan dari BNPT yang menyatakan bahwa ada sejumlah 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan teroris. Ya. Ini bagaimana, Ustaz? Karena antum alumni dari Pondok Gontor, kemudian terbang ke Ummul Qura, ya, kemudian melalang buana kemana-mana. Tentunya paham dalam hal ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri SMP SMA-nya dari pondok pesantren. Jadi mengajar daripada pondok yang saya pernah belajar Gontor, di situ ya, tidak mengajarkan. Itu tidak mengajarkan materi, ada kurikulumnya, kemudian tidak ada. Itu semata-mata dari pribadi murid itu, pribadi dari saya yang senang membaca saat itu. Jadi bacaan Nawawi senang, akhirnya dari bacaan itu memang bacaan non formal. Terpaparnya dari bacaan non formal itu, bukan pondoknya yang memberi resmi atau mengajarkan. Jadi artinya bahwa tidak ada itu pondok radikal. Tidak ada. Tapi yang ada adalah orang-orang teroris ini yang menggunakan pondok pesantren sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengembangkan ajaran-ajarannya secara silent, secara sembunyi. Ya begitu saja. Iya, lebih ke sana lagi mencari pembenaran dari pondok. Oh, ini yang agak anu. Jadi kalau begitu kan dalam kajian akademik bahwa jumlah 198 pondok pesantren yang dinyatakan oleh BNPT itu terpapar, itu benar dong. Karena studi kasus dari sekian ribu pondok pesantren, 198-nya mereka terafiliasi dengan pemikiran ataupun gerakan teroris itu. Berarti benar ini ya? Benar. Bukan pondoknya, tetapi orang personal, santrinya, video hubungan ke sana sini, ustadznya, kan begitu. Bukan pondoknya, kan begitu ya. Oleh karena itu kita harus mewaspadai dong, ya. Berarti bahwa BNPT membuat statement ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi daripada teroris, maka ini sesungguhnya adalah sebagai warning, gitu ya, sebagai langkah pencegahan, karena inilah yang dihadapi oleh anak bangsa kita, terutama di dalam lembaga pendidikan pesantren, begitu Ustaz ya. Atau saya tambahkan lagi, memang harus dimasyarakatkan adanya gerakan yaitu safety intelektual. Wah, safety intelektual. Safety intelektual. Jadi intelektual dirawat, dijaga. Perlu divaksin supaya kebal daripada itu. Satu lagi Ustaz. Bagaimana ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Densus 88 sebagai preventif pencegahan ini, dan antum melihatnya efektifkah dalam hal ini? Saya alami sendiri sejak 2004 dan kan sangat efektif, dan saya memaknai bahwasannya pendekatan humanis saya lihatnya. Jadi semakin pendekatan humanis, sebagaimana yang fakta yang terjadi dalam yang ditangkap JI, yang itu memang pencegahannya. Kemudian penangkapannya sangat humanis karena
tidak beda dengan beberapa tahun sebelum. Beda dengan beberapa tahun. Iya, saya bisa Iya. bedakan. Begitu ya. Itu beda. Saya bisa melihat juga memang semakin kemari Densus lebih sangat ya humanis ya di dalam penanganannya gitu ya. Iya. Sehingga saya juga sering ya berinteraksi dengan orang-orang yang pernah keluar dari penjara. Iya. Bagaimana perhatiannya, bahkan juga saya jumpai dengan ex napiter itu, ternyata mereka merasakan bahwa inilah ya pendekatan yang hari ini dirasakan, Siap. yang dipimpin oleh Irjen Dr. Martinus Hukom MSI. Ya, kita berharap dalam penanganan segala apapun terkait dengan terorisme ini adalah suatu keniscayaan dan penegakan hukum selalu ada dengan cara humanisme. Ini ya, Iya. Masya Allah. Inilah Kedepankan humanis. terkait dengan tadi tesis antum. Iya. Toleransi. Luar biasa. Demikian itu Ustaz. Ya, Saya tidak banyak lagi lah bicara, cukup ini hanya memperkuat daripada apa yang menjadi pembicaraan sebelumnya. Siap, Demikian. terima kasih. Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.